Salam sejahtera, damai dan sukacita, kekuatan yang baru, kekudusan Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus membela kita di dalam segala hal. Janji-Mu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke atas. Ku percaya Yesus yang bela. Saudara-saudara, Tuhan Yesus setia. Dia membela perkara kita di dalam segala hal. Amin. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Yesus yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke atas. Ku percaya Yesus yang bela. Kami menyembah-Mu Tuhan, betapa Engkau sangat baik. Selama-lamanya pertolongan kami daripada-Mu. Engkau mengajak kami bertekun, percaya, setia, berharap, dan tidak berhenti untuk berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan kami. Kami hidup oleh karena percaya. Amin. Tuhan Yesus yang bela. Ada pelangi di setiap badai. Amin. Ada tawa di setiap air matamu. Percayalah. Ada berkat di setiap cobaan. Dan ada jawaban di setiap doa. In Jesus' name. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarik engkau turun, percayalah Tuhan Yesus yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke atas. Percayalah ada Tuhan Yesus yang bela. Ku percaya Yesus yang bela. Percayalah Tuhan Yesus bela. Amin. Kasih setianya sudah ditunjukkan kepada setiap orang yang percaya. Halo semuanya. Penuh syukur, terima kasih kepada Tuhan. Beri kesempatan hari yang baru ini untuk berdoa, mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan, dan melayani satu dengan yang lain. Diberkatilah mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Di tangan-Mu, kami di hati-Mu, kami di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu,
di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tangan Tuhan, ku di tangan. Katakan, kami di hatimu, kami di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Amin, amin. Kami di hatimu, di hatimu. Kami di rencanamu, kami di rencanamu, di pikiranmu, di kehendakmu, di kehendakmu. Tak perlu kau bersedih lagi. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bela. Tidak ada rencananya yang gagal. Tuhan Yesus sanggup pulihkan hidup Ayub. Tuhan Yesus juga sanggup pulihkan hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Firman yang mengajar kita, meneguhkan hati kita, menguatkan kita untuk melihat, untuk mengerti rencana Tuhan sungguh ajaib bagi kita semuanya. Pertama-tama, Pastor Andy mengajak kita untuk membaca dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Ya, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian terkasih, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Wow, siapakah yang Alkitab sebut berbahagia? Siapakah mereka itu? Mereka itu yang telah bertekun. Nah, kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Di dalam Yakobus 5:11 berkata, ketekunannya Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan upah bagi Ayub, bagi orang yang bertekun. Apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita membaca kitab Ayub, bagaimana di kitab Ayub itu autobiografinya, saudara-saudara, kehidupan daripada seorang yang saleh yang bernama Ayub. Ketika Ayub itu mengalami kesedihan, anak-anaknya meninggal, ini sedih banget. Apa yang dia miliki itu terbakar habis, hewan-hewannya mati. Sedih pasti. Apakah Tuhan tidak berbelas kasihan kepada Ayub? Apakah Tuhan gagal menyayangi Ayub saat dia dicobai begitu rupa? Saat iblis mencoba mengkocohnya.
Bukan cuma itu saja, dan tidak berhenti. Bahkan dia mengalami sakit, Bapak Ibu sekalian. Sakit yang parah, sakit yang mengerikan. Sekujur tubuhnya luka. Mungkin dia kena autoimun, mungkin kena kusta, mungkin kena HIV, mungkin kena herpes, mungkin kena alergi kulit, sakit kudisan. Tapi apakah Tuhan berhenti berbelas kasihan? Apakah Tuhan berhenti menyayangi Ayub? Tuhan yang berjanji, bukan manusia yang bisa lupa, bisa gagal, dan bisa dusta. Tuhan Yesus yang berjanji, dan Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Dia adalah Immanuel. Immanuel artinya kasih setianya tidak meninggalkan engkau selama-lamanya. Meskipun melewati api, meskipun melewati sungai, meskipun melewati lembah air mata, itu bisa terjadi atas hidupnya Ayub. Berarti bisa terjadi dalam hidup setiap orang yang percaya juga dong. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak berhenti mengasihi Ayub. Tuhan tidak berhenti menyayangi dan berbelas kasih kepada Ayub. Tuhan Yesus yang sama, yang mengasihi Ayub, yang menolong Ayub, yang menguatkan Ayub. Tuhan Yesus yang sama sudah memulihkan hidupku. Walau 1000 tangan manusia mau menarikku jatuh, tapi sampai hari ini Tuhan Yesus yang bela. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, walau 1000 orang mau menarikmu jatuh turun, tapi tangan Tuhan hari ini membuat kita kuat. Dan Tuhan tahu cara untuk mengangkat kita naik ke atas. Ketika Ayub mengalami kesusahan, kitab Ayub 23 Bapak Ibu, ayat 10 sampai 12, kita melihat di sini. Apa sikap? Bagaimana Ayub bisa kuat melewati? Ayub 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan yang diucapkan, biarlah ini menjadi firman yang hidup, termaterai dalam kehidupanku dan kehidupan seluruh pemirsa. Ucapkan ini waktu engkau sedang bertekun, namun ada pergumulan datang, ada tantangan datang, ada ujian datang, ada pencobaan datang. Ucapkan, speak the word, ucapkan firman Tuhan. Jangan menggerutu, jangan hakimi masalah itu. Ucapkan firman Tuhan. Kitab Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Dengarkan, makanlah firman ini. Kecaplah dan lihatlah firman itu begitu berkuasa, powerful, lembut dan penuh kasih. Ayub berkata, ini setelah kejadian dia alami, setelah begitu banyak air mata. Dia berkata, Tuhan tahu Tuhan tahu jalan hidupku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu jalan hidupku. Pun demikian, dia tidak menghakimi Ayub.
Dia nggak menghakimi saya. Dia nggak menghakimi engkau. Padahal dia tahu jalan hidupku dan hidupmu, hidup Ayub. Itulah yang membuat berbeda Tuhan dan manusia. Manusia itu paling jago, paling pintar menghakimi, meskipun dia tidak tahu, atau setengah tahu, atau bahkan sok tahu. Itulah perbedaannya manusia dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu jalan hidupku, tapi dia tidak menghakimiku. Dia beri kesempatan, karena dia tahu setiap kesulitan ada kesempatan. Setiap masalah ada jalan keluar. Setiap kegagalan ada waktu untuk diperbaiki. Bukan masalah engkau gagal berapa kali, tetapi apakah engkau tetap berani bangkit kembali dan berkata, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Siapa di sini gak pernah gagal? Rasanya tidak ada seorang pun yang berani angkat tangan. Itulah sebabnya setiap hari kita membutuhkan Tuhan, kasih setianya. Pastor Andy, hamba Tuhan yang setiap hari tidak lupa berdoa, Tuhan, ampuniku dan kesalahanku. Karena sekalipun saya melayani Tuhan, saya bukanlah makhluk Tuhan yang sempurna. Berbagai aspek, waktu, kesempatan, area, saya bisa salah, bisa gagal, bisa melakukan pelanggaran dan dosa. Maka saya tidak lewatkan satu hari tanpa selalu berharap akan pengampunan kasih. Dari itu pun saya selalu belajar dan diingatkan Tuhan bahwa saya ini tidak sempurna, maka saya tidak boleh merasa paling benar, paling pintar, paling hebat, tidak. Tapi saya selalu belajar berlomba-lomba merendahkan diri di hadapan Tuhan. Banyak yang tersembunyi di hadapan manusia, tapi Tuhan tahu dalam hidupku. Ayub berkata, ia tahu dalam hidupku. Seandainya ia menguji aku, biarlah ujian itu. Kalau emas itu diuji, dibakar. Dan memang Ayub menggambarkan ujian itu seperti emas yang dibakar. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian itu tidak enak buat daging. Tapi ingatlah hal ini, Tuhan tidak berhenti mengasihi Ayub, demikian pun saya dan Anda. Ujian itu harus datang untuk kita dimurnikan. Saya dulu penjahat, dan saya menerima hukuman masuk penjara. Di penjara saya banyak belajar dan saya dimurnikan. Saya dulu sombong, harus dimurnikan supaya menanggalkan kesombongan itu. Saya dulu pendosa, harus dimurnikan agar saya tidak lagi menjadi pendosa. Meskipun hari ini bukan berarti saya orang yang kebal dengan dosa, tapi sepanjang hidup kita
Kita mau belajar. Pemurnian itu datang tidak enak, tapi tujuannya supaya semakin bersinar. Tujuannya supaya semakin disempurnakan. Ayub berkata, setelah dia melewati banyak hal, air mata, kesakitan, kehilangan, ia tahu jalan hidupku. Tuhan, ayo sama-sama kita ngomong yuk sama Tuhan. Ucapkan kata-kata yang Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Ayo ucapkan itu. Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Dan bahkan barangkali lewat kelemahan tubuh yang dialami oleh orang-orang tertentu, pemurnian itu untuk kita terus bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang kesembuhan, Sang kehidupan. Ayo sekali katakan, Tuhan. Banyak di antara saudara-saudara yang menangis di jamaah Tuhan saat engkau ucapkan, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Kita seperti melihat sebuah film yang diulang. Tapi belum terlambat Bapak Ibu. Karena kita masih Tuhan kasih kesempatan buka mata dan memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Selama masih ada waktu dan kesempatan, mari kita berhenti saling menghakimi, tapi berlomba-lomba waktu yang ada memperbaiki. Karena tidak seorang pun yang didapati benar oleh karena perbuatannya. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati, yang sadar dia punya aib, dia punya kesalahan, dia punya kehilapan, dia punya kegagalan, dia punya borok dosa, dia punya hal yang sangat memalukan. Bapa menutup aib anak-anaknya. Bapa memaafkan dan mengampuni kesalahan anak-anaknya. Bapa yang baik beri kesempatan setiap anak-anaknya untuk berkarya. Setelah melewati masa pemurnian, tetap bertekun. Ada hari esok yang penuh harapan. Ayub akui, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11 dan 12 dari kitab Ayub 23. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ada yang merasa tidak sanggup lagi. Ayub juga mungkin tidak sanggup lagi karena dia manusia biasa. Dia bukan Superman. Tapi napak tilas apa yang Tuhan kasih firman-Nya. Dia belajar mengikuti jejaknya sekalipun tidak letterlek, tidak persis sama, tapi dia tidak mau meninggalkan jejak napak tilas yang sudah diajarkan firman Tuhan dalam hidupnya. Siapa yang sempurna? Siapa yang bisa persis seperti firman Tuhan? Seperti Yesus? Tidak ada. Tapi kita belajar mengikuti jejaknya firman Tuhan.
Ayub menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ada kesakitan, ada kelemahan, ada kehilangan, sehingga membuat kita bersedih. Tetaplah di jalan Tuhan Yesus. Janganlah menyimpan ke kiri dan ke kanan. Tetaplah setia. Sekalipun engkau jatuh bangun. Ada lagunya tuh, jatuh bangun. Sekalipun jatuh bangun, jangan engkau menyimpang. Bahkan waktu dengarkan firman Tuhan ini, engkau sedang posisi jatuh, jangan engkau menyimpang. Tetap bertekun, tetap percaya, tetap setia, tetap taat. Jatuhnya kita itu kan kedagingan kita. Jatuhnya kita kan manusiawi kita. Tapi bicara soal spirit ini, roh ini, jangan engkau menyimpan kepada ilah yang lain. Jangan engkau berbelok dan mencari di luar daripada Tuhan Yesus. Yang jatuh ini pikiran kita, perbuatan kita bisa jatuh, daging kita bisa jatuh. Memang daging lemah, tapi roh harus tetap penurut Bapak Ibu. Daging memang lemah waktu jatuh. Kuatkan roh supaya engkau bisa bangkit. Dan satu hari, one day, I believe, daging 100% akan dikalahkan. Hari ini, mungkin belum hari ini, karena nobody perfect in the world. Tidak ada satupun orang yang sempurna di muka bumi ini, termasuk dia hamba Tuhan, termasuk orang Kristen, termasuk pengajar, penginjil, siapapun, apapun jawatan, talenta, karunia Tuhan kasih. Nobody perfect in the world. Setan selalu mendakwa Anda, kamu gak sempurna, kamu gak sempurna. Kasih tau dia, memang saya gak sempurna, tapi saya ada di jalan Yesus. Saya memang gak sempurna, tapi saya mengikut jejak firman Tuhan. Saya pasti sampai. Saya tidak akan tersesat. Setan, kamu ajarin saya sesuatu hal yang seolah-olah baik, tidak ada pemurnian, jalan mulus, jalan tol, tapi ujungnya neraka. Saya meskipun jatuh bangun, saya tetap ada, bertekun di jalan firman Tuhan dan memilih tidak menyimpang. Mengenai engkau terserah, apapun kau tawarkan. Tapi mengenai saya dan keluargaku dan apa yang Tuhan percayakan, saya tetap beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Praise God, haleluya, glory to God, thank you Lord Jesus. Oleh ibadah sama Tuhan Yesus, bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi oleh karena Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Haleluya. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam satu sanubariku, kusimpan ucapan di mulutnya. Ingat saudara-saudara sekalian, kita bisa lakukan salah, tapi kita tidak mau tinggal dalam kesalahan. Kita bisa melanggar, tapi kita bukanlah sebagai orang yang selalu melakukan pelanggaran. Orang Kristen nih, naik motor, lalu putar balik, dan ternyata itu pelanggaran. Diberi sanksi. Sanksi itu anggaplah sebagai ilustrasi pemurnian. Akhirnya kena tilang, lalu masuk di pengadilan. Sanksinya dibayar sejumlah denda.
Kira-kira ini bisa berikan gambaran bahwa ketika orang Kristen melanggar, tidak lantas membuat dia tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Nah, manusia sangat suka menghakimi sesamanya. Kita nggak boleh. Pastor minta kepada jutaan subscriber, ini sekarang udah jutaan subscriber dan follower di Facebook, mungkin 500-an, di YouTube mungkin 500.000 juga, jutaan, dan ribuan orang yang sedang live streaming ini. Kita nggak boleh menghakimi. Barang siapa menghakimi, mereka tidak luput dari penghakiman. Nah, orang-orang lain ketika melihat orang Kristen buat salah, dia tuduh macam-macam. Padahal kesalahan yang dilakukan orang Kristen tidak membuat dia gagal menjadi Kristen. Kesalahan yang dibuat oleh orang Kristen tidak lantas membuat Tuhan berhenti menyayangi dia. Dia dimurnikan. Seperti tadi, orang Kristen naik sepeda motor, putar balik, ternyata itu melanggar. Dia kena sanksi. Tapi tidak lantas dia, setiap tindak tanduknya adalah pelanggaran. Apakah Bapak Ibu bisa menangkap rema yang baru saja Pastor terima dan Pastor share ini? Semua orang Kristen bukanlah makhluk Tuhan yang sempurna. Setiap hari, setiap orang, termasuk orang Kristen, paling dekat dengan pelanggaran. Salah ngomong, salah sikap, salah pikir, salah bertindak. Bahkan kadang-kadang salah jalan, wrong way. Tapi tinggal kembali ke jalan yang benar. Dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Ketika kita alami sesuatu yang sulit, masa-masa yang sulit, ucapkan kata-kata tadi. Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Aku sedang dimurnikan. Kuatkan aku, Tuhan. Meskipun saya tidak sempurna, tapi saya belajar tetap ada dalam firman-Mu. Dan lewat ujian pemurnian ini, saya dikuatkan dan saya akan timbul seperti emas yang murni. Itu emas semakin dibakar, semakin murni, semakin murni, semakin murni. Satu ayat yang Pastor baca lagi, dan kita akan berdoa, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kitab Ayub 42, ayat yang kedua. Kitab Ayub 42, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan bagi seluruh yang terkasih. Melewati masa-masa yang sulit, teman-temannya melemahkan, istrinya melemahkan, keadaannya melemahkan. Ayub berkata, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Ayub tetap bertekun. Saudara, dalam kesempatan ini Pastor mengajak kita, jangan tinggalkan doa pagi. Tuhan Yesus sendiri di dalam firman Tuhan, ya, pagi-pagi benar Tuhan mengajar kita sudah berdoa. Pastor mengajak saudara-saudara bertekun, setia, taat, jangan tinggalkan doa pagi.
Ya, Bapak Ibu tidak harus selalu, mungkin Pastor bukan orang yang suka maksa di channel ini. Sekarang channel-channel yang memberkati banyak, diberkati, tumbuh seperti jamur yang banyak. Bapak Ibu bisa memilih channel-channel mana yang memberkati. Memang ada 1-2 channel-channel yang isinya nyinyir, fitnah, jahat, tapi pakai label Kristen, apalagi ngaku pengajar. Itu jangan diikuti Bapak Ibu. Ya, tapi lebih banyak channel-channel anak-anak Tuhan yang diberkati, yang memberikan makanan rohani yang sehat, yang menguatkan, yang menumbuhkan iman. Intinya, Pastor dorong saudara-saudara, jangan tinggalkan doa pagi. Kalau Bapak Ibu misalnya jenuh, bosan, sudah merasa mau hal yang cita rasa baru, tidak di channel ini, puji Tuhan, tidak apa-apa saudara-saudara. Ya, yang penting saudara-saudara bertumbuh, karena kesenangan, kebahagiaan, dan mahkota yang Pastor akan dapat kelak nanti, yaitu saudara-saudara tetap bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun bukan di wadah atau channel atau di Facebook atau di YouTube ini. Kami dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memberi firman, mendoakan, melayani, kami rekan, kami bukan musuhan, kami bukan kompetitor, kami rekan. Sama-sama kami menuju kekekalan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menguatkan saya. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub berkata setelah melewati masa kesulitan, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Aku tahu ketika aku dimurnikan, aku akan seperti emas. Dan aku tahu Tuhan yang bela. Aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Terimalah berkat firman ini. Di dalam segala hal, janjimu tak berubah. Apa yang sudah kau firmankan terjadi saat kami percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu turun, namun Yesus yang bela tangannya sanggup membuatmu bangkit kembali. Percayalah, Yesus yang bela. Siapa yang terberkati saudara-saudara? Ayo sama-sama muji Tuhan. Di dalam segala hal, janjimu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Yesus yang bela tangannya sanggup membuatmu berdiri kembali. Percayalah, Yesus yang bela. Time for pray. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada. Tubuhmu sehat, tubuhmu diberkati, hidupmu melayani Tuhan. Sakit penyakit berhenti dari hidup Anda. In Jesus name, urapan yang baru dari Tuhan Yesus mengalir atas tubuh Anda. Touch, heal, free, and clear.
Percaya saudara-saudara, sejak hari ini kita dengar firman Tuhan, akan ada tawa lewat air mata yang sudah engkau lalui. Percaya Bapak Ibu, setiap cobaan yang kau alami hari ini, engkau akan mengalami berkat-berkat rohani. Dan bahkan kita akan menerima jawaban setiap doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, ingat Tuhan Yesus yang bela. Tangan Tuhan sanggup mengangkatmu berdiri, naik kembali. Ku percaya Yesus yang bela. Percayalah Yesus yang bela. Ku percaya Yesus Kristus tetap sama. Dia adalah pembela kita semuanya. Selamat masuk hari yang baru. In Jesus name. Semua kita diberkati oleh Bapa di surga. Amin.